Terus ada pun sistem dari daftar pemasokan. Nah, kita harus tahu nih daftar pemasokan ini harus jelas gitu ya dalam modul ya, submodul dari purchase ini harus ada sistemnya. Supaya apa? Supaya setiap ada penawaran dibuka itu gampang menyetujuinya gitu ya. Nah, terus sistem dalam pengiriman. Nah, ini harus jelas nih dalam purchase ya. Kenapa? Karena dalam sistem pengiriman tuh biar lebih irit, sekali ngirim langsung banyak kan biasanya lebih murah daripada sedikit-sedikit. Makanya harus pakai sistem gitu ya. Ini adalah dari submodul. Berikutnya kita lanjut tentang warehouse. Mungkin kita sering dengar ya warehouse gitu. Misalnya rumah produksi, warehouse gitu ya. Tapi dalam perusahaan ada nggak warehouse? Ada dong. Biasanya disingkat dengan WM, warehouse management. Nah, warehouse management ini lebih tepatnya di gudang ya atau pergudangan warehouse ini. Nah, untuk apa gudang itu? Untuk apa? Untuk penyimpanan barang dong pastinya. Sudah penyimpanan barang, kita harus menyediakan ruangan dulu nih. Misalnya satu gedung atau satu rumah kayak gitu ya. Nah, biasanya warehouse kayak misalnya Tokopedia, Shopee, mereka tuh kan ada jasa kedua ya. Jadi yang barang itu jasa pertama, terus sales atau marketingnya itu jasa kedua. Sehingga kita nggak perlu nyetok barang. Barang itu terpusat dari gudang. Nah, itu enaknya. Nah, kenapa pergudangan itu perlu? Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi dari melonjaknya barang yang ada, sehingga gudang itu kita perlu. Misalnya apa warehouse itu kita nggak perlu gudang? Boleh, tapi kita kerjasama sama pihak ketiga, sehingga kita hanya menyalurkan produk saja, seperti itu ya. Nah, modul-modul dalam warehouse management itu ada 7 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya modul-modul yang ada dalam warehouse management. Di sini bisa kalian lihat ya, ada inventory planning, inventory handling, terus intelligent dari location assessment, terus inventory reporting, inventory analysis, terus ada loss control, terus yang berikutnya adalah distribution dari data collection. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul-modul yang ada pada warehouse management. Nah, yang pertama yaitu inventory dari planning ya. Nah, ngapain sih dia inventory planning ini? Dia menyediakan plan, fasilitas untuk melakukan planning dari order konsumen ya. Dia menerima order dengan cepat, dengan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, itulah kenapa perlunya plan. Terus apalagi yang ada pada inventory planning? Yaitu perencanaan perpindahan dari inventory. Apa yang dilakukan perencanaan perpindahan itu adalah informasi atau prediksi dari tren yang akan mendatang. Nah, itu harus ada perencanaannya, plan ya. Misalnya nih, 2 tahun ini trennya ini. Terus kita lanjut ke tren berikutnya. Nah, itu kita harus ada perencanaannya. Biasanya kalau bank itu tiap tahun ya perencanaannya. Kalau ini mungkin tiap tahun juga lebih bagus, tapi minimal maksimal 2 tahun itu tren itu udah berubah gitu. Ya. Terus tren itu harus kita prediksi secara akurat dan konsekuensinya tepat. Nah, apa aja sih yang akurat itu yang bagaimana? Biasanya reordering. Nah, reordering. Kalau kita order kan berarti udah pasti pesen nih, sebelum order gitu kan. Nah, dicatat dulu nih kira-kira berapa sih yang akan mengorder. Nah, terus ada safety stock. Nah, persediaan atau jumlah stok kita aman. Itu harus kita harus kita prediksikan ya. Terus ada lead time untuk order atau batas waktu permintaan nih. Misalnya untuk tahun depan, ini kan udah masuk tahun 2022. Nah, misalnya untuk tahun depan 2023 stok kita tuh harus cukup nih untuk tahun 2022 sehingga ketika akan produksi tahun 2023 itu tuh sesuai gitu. Nah, terus ada service level. Nah, service level ini biasanya dilakukan untuk maintenance ya. Ini adalah penjelasan dari inventory planning.
berikutnya saya akan menjelaskan dari inventory handling ya. Handling itu buat apa sih? Handling berarti kita menghandle gitu ya. Berarti kita memonitoring ya semua perilaku atau semua akses dari skenario order. Nah, itu kita wajib ya. Emang skenario order yang seperti apa? Misalnya pergudangan nih, kita lakukan simulasi. Misalnya setahun itu, misalnya berapa miliar produk kita diluncurkan kayak gitu. Terus berapa kita menerima, berapa kita mentransfer dari inventory tersebut. Nah, itu harus kita handling nih gitu dalam 1 tahun. Terus inventory handling ini berfungsi untuk apa? Kita bisa cross docking ya dalam penerimaan material, optimasi packing ya, wave packing serta perakitan dari multi leveling packing. Nah, itu fungsinya kita harus tahu nih. Kita handle dulu nih bagaimana bentuk kemasan, packingannya, ketika kita melakukan proses pengiriman, gimana sih packingan yang enak, yang safety, yang aman sampai ke tangan konsumen kayak gitu ya. Nah, itu harus tahu ya. Terus berikutnya adalah fasilitas dari EDI ya. Apa itu? Electronic Data Interchange. Nah, itu harus jelas ya. Kita dalam mengirim dokumen itu shipping memungkinkan pengiriman itu diterima sebelum waktunya. Nah, makanya kita perlu fasilitas dari EDA, itu letaknya pada handling. Nah, berikutnya adalah inventory dari location assessment. Nah, inventory ini ya digunakan untuk membuat intelligent storage list. Ya, kita membuat list ya. Nah, storage list ini memungkinkan kita ya untuk memeriksa kualitas dari penyimpanan barang itu secara otomatis. Nah, jadi nggak perlu manual ya. Sekarang kan serba otomatis. Nah, itu kita harus buat storage list itu secara otomatis gitu. Sehingga dapat dideteksi melakukan penyimpanan. Misalnya nih di Indonesia. Indonesia ini misalnya gudang itu ada 5 ya. Nah, kita harus buat storage list itu secara online, secara real time. Agar apa? Kita tahu pada gudang A, gudang B, gudang C masih ada berapa persediaan. Makanya perlu secara real time gitu. Nah, berikutnya kriteria yang meliputi dari location assessment tersebut ya adalah apa aja? Biasanya kita nyangkut ke barang ya, penyimpanan ya. Yang pertama pasti jumlah barang tersebut, jumlah item. Terus yang kedua, kondisi penyimpanannya bagaimana? Apakah ruangannya harus sejuk? Atau suhunya stabil, atau suhunya harus panas kayak gitu ya, atau harus beku gitu. Nah, kita harus tahu. Terus definisi dari packagingnya ya, bagaimana packagingnya dengan suhu ruang yang sudah diatur. Lalu pembatasan ukuran, misalnya dalam satu tempat itu misalnya kita membutuhkan ukuran berapa banyak. Dan yang terakhir ada ketersediaan dari lokasi. Biasanya kota-kota besar lokasi tersebut agak lebih pinggir supaya penyimpanannya itu lebih besar kayak gitu. Tapi kalau misalnya agak di daerah, nah lokasi yang gampang terjangkau itu lebih enak seperti itu. Ini adalah inventory dari location assessment. Berikutnya adalah inventory dari reporting. Nah, kenapa perlunya reporting? Karena kita ingin memonitoring dari inventory tersebut ya. Kita reporting dari lokasi yang ada. Terus untuk mempermudah apa? Perusahaan memperkirakan waktu kirim, makanya kita perlu reportingnya gitu ya. Agar apa? Agar tepat. Misalnya nih, karena Indonesia itu terbagi dari beberapa pulau, perlunya pengiriman itu bisa dari darat atau dari udara. Dari darat kita harus menyeberang lautan. Nah, bagaimana biar pengiriman itu sampai aman dan tepat waktu dengan pengiriman secara darat gitu. Kita nyebrang kapal, kita harus prediksi nih ombak tinggi segala macam. Nah, itu kita harus prediksi reportingnya ya, agar tidak mengecewakan dari konsumen kita. Jadi tepat waktu pengirimannya. Nah, ini adalah berikutnya inventory dari analisis. Perlu analisis ya. Kenapa? Semua yang kita lakukan itu pasti ada analisisnya agar informasi yang kita dapat itu ya, kita bisa menghasilkan aktivitas warehousing ya, informasi dari data gitu kan. Kita bisa tahu warehousing kita itu batasnya bagaimana atau
melakukan ini pembuatan barang itu berapa banyak kurangnya kayak gitu, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai umpan balik dari optimasi proses. Nah, ya, analisis ini semuanya kita analisis ya, data, proses gitu, fungsi bisnis gitu ya. Bahkan dari penjualan pun kita analisis kurvanya naik atau turun dalam tiap bulan gitu, atau 3 bulan terakhir atau 1 tahun kayak gitu ya. Nah, kriteria dari inventory analisis itu ada 4. Yang pertama adalah prediksi dari inventories ya, atau inventory tersebut gimana prediksinya. Lalu penilaian dari inventory tersebut. Terus analisis dari activity based costing. Nah, itu penting itu. Dan yang terakhir kita adalah analisis dari slow moving-nya. Nah, itu perlu kita analisis. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasure of Sumatera. Lampung merupakan sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota madya dan 13 kabupaten yang terdiri dari 234 kecamatan. Provinsi dengan luas 35.587 km persegi ini menyimpan jutaan keindahan alam yang luar biasa. Pendidikan di Provinsi Lampung juga sangat diperhatikan dan diwarnai dengan adanya Universitas Teknokrat Indonesia sebagai universitas terbaik di Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 3 fakultas dan 13 program studi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki 7 program studi. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Olahraga. Visi dari Universitas Teknokrat Indonesia adalah menjadi universitas unggul di Indonesia pada 2030 yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mencapai visi dan misinya, Sivitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia berpedoman pada nilai budaya organisasi, yaitu disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Kerjasama dengan universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri juga dilakukan untuk mendukung visi universitas. Universitas Teknokrat Indonesia percaya jika pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Universitas Teknokrat Indonesia terus mencetak dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang berkualitas. Hal ini mendapat sambutan dan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat yang ditandai meningkatnya peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Di Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa dan dosen didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan produk-produk serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi lewat penggunaan teknologi digital. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan canggih. Di antaranya, Smart Classroom yang berbasis digital teknologi, laboratorium, perpustakaan, studio e-learning, hotspot di seluruh area kampus, fasilitas olahraga, auditorium, dan gedung serbaguna. Prestasi internasional dan nasional
serta pengakuan terhadap proses pendidikan yang berkualitas tercermin dengan diperolehnya sertifikat akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Lulusan Universitas Teknokrat Indonesia bekerja di berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, serta mampu berwirausaha. Ayo kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.